Tentang ajaran-ajaran daripada Alkitab. Kalau dia seorang gembala, di mana penggembalaannya? Penggembala itu kan ditabiskan oleh gereja. Jadi kalau dia resmi atau di instansinya tidak ada. Makanya Pak Bom itu kan justru mereka saling menghantam. Kau dari mana yang mengangkat kau, katanya. Datang Pak Bom ditunjukkannya gereja yang mengangkat. Padahal gereja itu tidak terdaftar dari sinode PGI. Dan juga dia tanya juga, Edis itu dari sinode mana? Jadi dia ngaku, ya dia seorang apologet. Ya kalau apologet itu harus mempertahankan iman sesuai Alkitab, bukan menghantam atau membahas ayat daripada kitab orang lain. Jadi saya menilai, ya saya sebagai seorang, saya katakan itu bukan apologet, ya bukan apologet, tapi saya lebih justru setuju dia sebagai seorang Islamolog. Kalaupun Pak Ustadz mengatakan bukan, tapi kami melihat di sana dia lebih banyak membahas tentang Quran, makanya kami katakan dia itu adalah Islamolog. Menurut saya, kalau menurut ya nggak apa-apa. Iya bang, ya kalau disebut Islamolog nggak cocok karena dia baca Quran pun nggak bisa. Gimana mau tahu tentang Islam kalau buta huruf Al-Quran gitu. Makanya saya bilang, keponakan saya pun ketawa lihat Edis itu. Jadi nggak cocok kalau disebut Islamolog. Entah apa sebutannya yang bagus buat Edis gitu. Yang kita pun dalam agama Islamnya melihat Edis itu hanya menjadi bahan lawakan gitu loh. Sebenarnya hanya jadi bahan lawakan bagi kami. Apa yang disampaikan Edis itu lucu. Orang yang buta mau menuntun orang. Kalau orang buta menuntun orang yang buta, maka dua-duanya masuk jurang. Kan gitu. Gitu bang. Banyak sih ya kawan-kawan Kristen memang tidak sepakat dengan Edis tersebut. Tapi di balik itu bang ya, di balik itu mungkin abang baru mengenal dengan Edis ini. Edis itu ya bang ya, udah sejak dulu saya kenal. Lebih dari 5 tahun saya kenal dengan Edis itu. Tanya aja dia. Memang dia muncul itu sebagai hujater, bukan debater gitu, tapi hujater. Nah kalaupun ada seperti kata abang tadi ya, ini dari sinode mana, dari denom mana, apakah ada yang mentasbihkan ya tadi gitu. Dia sebagai apa? Iya, ya seharusnya yang bisa berbicara di publik itu yang memang orang yang udah diuji kayak gitu, paham Kristennya. Ya kan kayak gini bang, contoh saya Islam, ya boleh saya berbicara kan kayak gitu. Tetapi ketika orang menanyakan Islam, kawan-kawan kita yang menanyakan Islam, contoh nih ya, Trinitas adalah kafir. Lalu di mana diminta itu ayatnya? Apakah ada dikatakan di Al-Quran? Maka saya akan jabarkan kan seperti itu. Bagaimana kita berperang, kita mempunyai senjata dan perisai. Perlu juga latihan. Bukan perang itu nekat dan semangat. Anda akan digulungnya. Oleh apa? Oleh musuh. Kalau modalnya nekat dan semangat. Kan seperti itu. Nah begitulah Edis. Kalau dia ditanyakan tentang Bible, dia nggak paham bang. Nggak paham. Ditanyakan tentang Islam, ngibul pula dia. Jadi apa yang betul? Saya pun bingung kayak gitu, saya pun bingung. Tapi bang, sebaiknya gini, biar kita lebih mengedukasi ya. Sebenarnya saya nggak mau bahas Edis gitu. Bolehkah kita membahas tentang masalah keagamaan gitu, mungkin dari konsep-konsep dari agama kita biar nambah wawasan dan edukasi. Di sini saya kan juga membawa Pak Dehe nih, Pak Dehe Lamanganaik. Beliau seorang Kristen juga, mungkin berbeda pahamnya dengan abang gitu. Silakan. Jadi, kalau Pak Dehe yang ngomong saja diam. Kalau saya yang ngomong Pak Dehe diam gitu. Silakan. Jadi sedikit Pak Ustadz, saya juga mau menyampaikan kepada ini ada 5.000 pemirsa. Jadi kami sebagai Kristen adalah tertib. Artinya semua harus punya legalitas sendiri. Ibaratnya kita mau S1 harus meja hijau, harus ada skripsinya. Mau S2 harus ada tesisnya. Jadi apologet ini saya tidak berada di dalam lingkup daripada artinya sebuah organisasi atau tidak perlu penabisan. Cuman yang namanya sejak kita belajar di sekolah tinggi teologi itu, yaitu belajar ilmu tentang ya apologetika, itu adalah mereka itu
membangun imannya, mempertahankan imannya sesuai dengan ajaran Kristus itu. Jadi harus paham sampai di sini, semua pendengar atau juga yang menonton daripada Omal ini harus mengerti apologet itu mempertahankan imannya sesuai dengan firman Tuhan, bukan malah membahasnya sesuai dengan kitab orang lain. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya juga mau sampaikan kepada Pak Ustadz dan juga ini semuanya yang ada di room ini. Saya ini masuk ke dalam ini juga TikTok karena saya ada jemaat kami yang fanatik dan juga sangat menyukai apa ini Edis TV. Dia bertanya kepada saya ketika saya di dalam mobil, ketika kami mau gereja, dia tanya sama saya, bagaimana pendapat Bapak tentang Edis TV ini? Edis TV ini siapa? Saya pikir demikian, ya kan? Dia sampaikan, ketika disampaikan dia bahwa boleh, ya kan, artinya si Edis ini kan menyerang iman orang lain. Jadi saya katakan tidak ada ajaran Kristus yang menyerang agama orang lain, karena ajaran Kristus itu kasih, bukan seperti itu. Jadi kita orang Kristen janganlah menghalalkan segala cara. Kita harus tahu bahwa ajaran Kristus itu kasih, bukan menyerang iman orang lain, bukan menjelek-jelekkan. Maaf dulu Pak Ustadz, saya juga dengar itu menjelek-jelekkan maaf dulu umat muslim. Saya tidak setuju dengan cara-cara demikian. Saya tidak setuju. Karena ajaran Kristus itu jelas, ya kan, kalau kita membahas tentang pipi kiri tampar kasih pipi kanan, artinya tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Ini justru dia tidak ada yang menyerang dia, tetapi justru dia menyerang iman orang lain. Saya tidak setuju dengan cara-cara Kristen yang demikian. Kami sebagai guru sangat menyarankan bagi generasi muda, kembalilah ke jalan yang benar. Berdirilah di mana engkau digembalakan, berdirilah di mana kau gerejamu. Di sana imanmu diperkuat. Kalaupun ini TikTok ada yang demikian, lihat, bisa kita akan diajarkan membedakan roh, membedakan pengajaran. Kalau kita itu ajaran ya, bebaskan kakimu, artinya kembalilah ke jalan benar itu. Terima kasih Pak Ustadz, dikasih saya bicara lebih banyak. Nggak apa-apa ya kan, biar kawan-kawan Kristen juga sadar gitu ya. Apalagi herder-herder Edis TV yang ada di sini, yang kejang-kejang di bawah tuh Bang, lihat aja. Abang sampai disuruh turun kan kayak gitu oleh pengikut dia gitu. Nggak suka. Begini, makanya saya kasih waktu buat abang untuk menyampaikan gitu, agar apa, kawan-kawan Kristen tuh paham gitu loh. Ya sedikit Pak Ustadz, paham dan juga ini umat Kristen pun itu nggak sepakat dengan cara-cara Edis kan seperti itu. Ya, tapi itu dibalik itu Bang, kayak gini Bang. Di balik itu kayak gini, memang sesuatu itu mau saya sampaikan sedikit. Sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada pro kontra sih menurut saya, gitu. Ya. Itu aja, lanjut, silakan. Jadi gini Pak Ustadz, kan saya juga mau sampaikan sama semua penggemar Edis, ya silakan jadikan itu hiburan, gak apa-apa, tapi untuk kebenaran kita harus tahu bahwa Alkitab itulah sumber kebenaran yang memerdekakan. Aletinos, kebenaran oleh firman Tuhan, bukan kebenaran oleh Edis, bukan kebenaran karena Edis itu populer, tidak. Di dalam Alkitab jelas pengajarannya, ya kan, bahwa kebenaran itu oleh karena firman Tuhan, ya kan. Aletinos, kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran oleh kata orang, bukan. Jadi jangan ketika ini terkenal orangnya disampaikan demikian sehingga kita ikuti, bukan. Jadi gini juga, mungkin ini para penonton tidak tahu, ya kan, mungkin kami ini ya jarang bicara, bukan tidak mau kami naik memberikan pengajaran, cuman kami kan punya etos kerja, punya etika kerja. Kalau saya guru, berarti saya ini harus punya tempat yang resmi. Dan ini pun saya, kalaupun saya live di sini, saya kan sudah permisi juga sama sinode gereja. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengedukasi. Seperti saya katakan, kalau dia pengajar, dia kan punya legalitas. Harus dikasih dulu dia legalitas apa? Diangkat, di-SK-kan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Kalau gereja mau berkhotbah, kalau dia menjadi pengkhotbah di gereja, dia harus ditabiskan dulu. Tidak ada seperti itu, langsung naik ke apa enggak, kemudian sampaikan hal demikian. Itu harus apa? Jadi mungkin di sini tidak sependapat dengan saya, tapi ingat, kami ini adalah orang-orang yang sudah teruji. Teruji secara apa? Secara akademik juga kami diuji. Jadi kami bukan asal bicara, kami mengatakan di situ ada sesatnya. Kata sesat ini kan salah jalan.
Di situ jalannya apa? Tujuannya apa? Kalau dia orang pengikut Kristus, ingat ya, mungkin ini boleh rekam Edis ya kan? Oke. Edis selai saya, mergasida butar, tulang saya juga ini kalau dalam orang Batak, ya kan? Ajaran Kristus itu kalau memang dia memang mau mati martir, tidak akan sembunyi kemana-mana. Mau mati martir, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ajaran daripada Alkitab. Kalau kita takut mengabarkan Injil, malah sembunyi sampai ke Amerika, itu bukan ajaran Kristus. Itu. Baik. Jadi Bang. dia beraninya di Amerika. Lihat, Paulus itu juga mati kan? Dia kan mati, dihukum mati. Dia mau berani mengabarkan Injil. Seperti itu. Jadi jangan Oke, Bang. sembunyi. Ya kan? Berani Jadi gini dikit Gitu. Bang. Kita tutup aja pembahasan tentang masalah Edis. Mungkin kita bisa berdiskusi tentang masalah agama karena malas saya bahas Edis tuh, kepanjangan juga ya gitu narasinya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan kalau abang mau diskusi. Kalaunya enggak, ya saya naikkan kawan Kristen yang lain gitu biar kita punya diskusi. Gimana? Oke, jadi gini Pak Ustadz, memang saya tidak terlalu mau berani berdiskusi tentang Trinitas karena saya percaya sama kami Kristen juga punya pemahaman berbeda mengenai Trinitas. Jadi bila saya sebagai pendengar saja mengenai Trinitas, karena nanti kalaupun kita bahas Pak Ustadz, yang dari gereja lain juga pasti punya konsep yang berbeda. Kan di konsep orang lain ada dia ajaran tentang monoteisme, ada Yohanes, ada juga percaya Yahweh, ya kan? Ada percaya tentang Trinitas, ada juga orang menonjolkan tentang apa yang tadi tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kalau untuk hari Pak Ustadz, saya rasa akan Baik. kami Kalau saja, gitu, kami sama kami pasti punya kalau perbedaan gitu, kalau gitu abang saya turunkan, saya ganti teman-teman yang mau mendiskusikan, boleh gitu ya? Oke? Atau gini, saya coba diskusi mengenai pemahaman Pak Ustadz lah mengenai Trinitas ini. Jadi yang saya pahami gini Pak Ustadz ya kan, yang saya pahami lah. Tapi nanti bolehlah kawan-kawan lagi berdiskusikan. Jelas ya hanya ada satu Allah, yaitu disebut Bapa. Yesus Kristus disebut Tuhan. Itu. Jadi satu yang saya pahami bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi dalam kitab Yohanes juga pada mulanya ada firman, ya kan, firman itu bersama-sama. Bang Jetro, itu saya pegang. Bang Jetro, ini saya yang jawab atau boleh Pak Dehe yang jawab nih? Enggak, saya hanya gini menyampaikan pemahaman saya. Kalau pemahaman saya kan mengenai coba gini Bang, bentar. Coba saya tanya pemahaman Pak Dehe gimana? Coba ketawa-ketawa dari tadi Pak Dehe. Ngantuk saya Pak Ustaz. Karena Bapak Guru terlalu panjang lebar penjelasannya. Sementara inti dari penjelasan dia adalah Yesus adalah Tuhan. Hanya itu. Ya, coba jelaskan Pak Guru di mana Yesus. Sangat menarik ini. Saya menunggu memang bahwa Pak Guru tadi mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, sangat-sangat menarik. Karena saya juga pengikut Yesus. Saya adalah Kristen sejati. Dan belum saya yakin 100% bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan berikan dalil supaya saya bertambah ilmu saya, karena saya juga sedang belajar. Oke, Bapak punya Alkitab di situ? Punya, baik online Adalah pasti. tapi di buku ada kami punya Alkitab. Punya Alkitab ya? Karena pemahaman saya sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, Yesus adalah utusan. Coba saya kasih sedikit gambaran kitabnya biar Pak Guru bisa membedakan nanti.
Saya tidak sebutkan ayatnya karena ini adalah ayat rahasia saya. Oke, Ya. gini Pak Ya, Pendeta. sebentar dulu Pak Guru, sebentar ya. Jangan apa kan tadi satu ada yang mau Bapak tanyakan, di mana tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi nanti Iya, kan saya kasih dalilnya sesuai dengan perkataan saya supaya tidak menjadi karangan atau doktrin. Ya, saya kasih dari Yohanes bahwa Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya atau kepada, sebentar saya baca dulu ya. Ya, ini dasar saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, silakan dibantah. Bahkan di ayat ini menurut tafsiran saya, semua agama akan masuk surga dan hidup yang kekal dan tidak turut dihukum karena telah percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Allah itu siapa? Adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab dia berkata di sini, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ya, silakan. Pak Ustadz kayaknya tadi bukan putus-putus dari Pak Ustadz. Saya tadi kurang jelas. Pak Ustadz bukan putus-putus tadi. Jaringan Anda kurang bagus Bang, jelek kayaknya. Jaringan saya. Suara Anda patah-patah masalahnya. Jaringan. Iya, jaringan Punya Anda saya, Pak patah-patah Ustadz, Bang, ya. kurang bagus. Jadi suaranya nggak jelas nih. Iya, jaringan Pak Guru terputus-putus. Jaringannya jelek, Bang. Ya, Ditambah oke. lagi Jadi- ayat yang kuberikan ini semakin putus jaringan. Karena ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat bahaya. Coba bukan kabur, beliau diturunkan moderator karena apa, jaringannya kurang bagus teman-teman, nggak mendukung. Diperbaiki Iya, dulu Bang jaringannya ya. Betul Pak Ustadz. Apalagi ayat yang kusampaikan ini Pak Ustadz begitu berat. Coba kita tanyakan dengan kawan Kristen yang baru nongol nih, Pak Dehe. Selamat Ya. malam. Nelson, selamat malam. Berhala. Bisa sampai 200 di atas Apa? itu yang di situ. Iya. Bisa 200. Iya. Padahal papa udah mama ya di situ. Iya. Kamu di sana saja dulu. Oh, Kamu di sana saja. Halo, selamat malam. Malam bang, malam. Malam Bang. Dari Kristen atau dari Katolik? Bang, noise di tempat Anda itu Bang bisa ke tempat yang agak sepi. Kristen bang. Iya Bang, bisa ke tempat yang agak sepi gitu Bang, biar nggak ada noise. Oke, silakan dibuka dulu kameranya Bang. Kristen bang, Kristen. Iya, abang open cam Bang. Oh belum bisa bang. Ada akun yang bisa open cam nggak Bang? Kalau on cam belum bisa. Iya, ada akun milik keluarganya atau kerabatnya gitu. Karena diskusinya syarat utamanya harus on cam Bang.
Oh ya udahlah, turunkan aja lah Pak Ustadz kalau memang harus on cam. Masalahnya aku nggak. Ada. Oh, iya, iya, iya. Oke, dibenerin dulu Bang ya. Sorry. Mana si Piro? Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya Islam Pak Ustadz. Oh, baik Bang. Kita ganti dulu ya. Oke. Kayaknya takut ini Kristen ada pada di atas. Iya. Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo Bang, ya selamat malam Bang. Selamat malam. Dari Islam, Kristen, Katolik? Saya Kristen Bang. Oh ya boleh, kita diskusi boleh Bang. Kalau Anda mempertanyakan tentang Islam, mungkin saya yang jawab. Ini ada nih Pak Dehe nih. Pak Dehe ini dia juga Kristen, cuma agak beda beliau pahamnya. Kayak gitu. Boleh? Oke. Kira-kira Anda mau diskusi sama kita, sama Pak Dehe dulu atau sama saya? Saya ikut aja sih Bang. Oh ya udah, kalau gitu sama gini. saya aja lah Bang, biar saya nggak Sama ngantuk. Pak Dehe. Siap. Iya. Boleh. Oke Pak De. Coba silakan. Silakan. Ya, apa yang perlu ditanya Bang? Atau saya yang bertanya? Mengenai apa ini Bang? Iya, boleh saya bertanya? Boleh siap. Oke, Markus 16 ayat 19. Terus apa ini? Saya mau tanya ini biar saya nggak ngantuk. Markus. Ya, Markus 16 19 bunyinya begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apakah saudara dan percaya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Saya boleh bertanya enggak Pak Dehe? Enggak, saya tanya dulu ini. Iya, boleh, iya. Iya kalau Maksudnya, iya, tidak kalau tidak. Bahasa dalam kiasan itu sebuah kiasan atau sebuah sesuatu hal yang pasti itu duduk di sebelah kanan, atau memang itu kiasan dia memang Saya nggak nanya ke sana, Bang. Saya Iya. tanya dulu ke Abang, apakah Abang percaya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? menurut saya beliau ada di sekitarnya Allah, maksudnya tepat berada di sampingnya Allah gitu. Iya, betul. Betul. Karena di sini dikatakan lalu duduk di sebelah kanan Allah. Betul. Pertanyaan saya, apa pertanyaanmu? Apa saya yang nanya? Silakan. Saya lanjutkan ya. Ya, boleh. Ya, pertanyaan saya di sini dikatakan oleh penulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, siapa yang bersama dengan Yesus sehingga dia tahu dan dia menulis bahwa Yesus ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa bersama Yesus ke surga sehingga ditulislah sama penulis ini bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah seperti apa wujud Allah Bapa itu? Apakah yang datang ke surga bersama Yesus itu sudah berkenalan dengan Allah Bapa sehingga dia mengatakan bahwa
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Silakan Bang. Ini sulit sekali sih Bang, soalnya sama halnya ketika Isra Mi'raj, ketika dia bilang apa? Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf. Ketika Isra Mi'raj itu bilang ketemu dengan siapa-siapa di surga di lapisan berapapun itu nggak ada yang menceritakan Bang. Siapa yang bilang itu, sama saja, sama halnya gitu. Itu kan kepercayaan Bang. Nggak nyambung Bang. Bang Ganda nggak nyambung dengan jawaban yang ditanyakan oleh Pak Dehe, nggak nyambung. Ada yang kan Kalau gini, kalau Anda mau bahas Islam boleh sama saya gitu. Coba dijawab dulu pertanyaan Pak Dehe tadi di ini dulu, dijawab dulu gitu. Oke, siap. Kita bahas dapur kita aja dulu Bang. Nanti kita bahas Islamnya ya. Oke. Kita bahas dapur kita. Nah, saya sebenarnya nggak begitu paham sih Bang. Kalau seumpamanya kita berbicara tentang apa namanya ketuhanan yang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama halnya kita bertanyakan dengan mujizat Bang. Kita susah jawabnya, siapa yang menjawab itu. Jadi intinya abang nggak tahu, itu saja, lebih ringan. Ya, sama, betul. Saya nggak tahu. Oke. Lalu pertanyaan saya kedua nggak tahu juga Bang. Soal mengenai apa Bang? Iya, seperti apa wujud Allah Bapa itu sehingga penulis dia mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau sepengetahuan saya ya Bang, kalau sepengetahuan saya itu ada di Kejadian. Karena manusia itu diciptakan serupa dan Belum segambar. ada Yesus waktu Kejadian Bang, belum ada. Itu masih jauh. Betul. Jenengan kan Anda kan tanya tentang Allah Bapa. Pencipta kita kan di Kejadian kan sudah ada Allah. Oke lah, memang agak berat Bang. Kebetulan saya ngantuk, pingin ngegas aja ini. Iya. Ya kan sepengetahuan saya kan di Kejadian tuh ada Allah menciptakan serupa dengan Allah manusia itu. Berarti kan Ya, karena beberapa pendeta kemarin datang ke Komal, saya pulang dengan tidak bahagia karena saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit sulit. Ya wajar lah abang nggak tahu, kalau abang kan hanya jemaat biasa, wajar. Betul. Sah-sah saja ya. Oke abangku. Yang aku lebih pengen tahu sih Bang, pola pikir Anda seperti apa Bang? Ya, apa Di yang Anda Matius tanya tadi. silakan. Katakan gini, saya akan mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan jenengan. Tanyakan ke saya. Nah itu apa jawaban jenengan? Iya, apa yang kau tanya sama saya? Ya seperti tadi, ketika Yesus berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan siapa yang itu kan sama seperti jenengan tanyakan ke saya. Jawaban jenengan seperti apa? Yo itu rahasia saya, ngapain saya tanya ke kamu? Itu rahasia saya tidak bocorkan jawabannya ke kamu. Saya kan menguji Anda, menguji iman Anda. Betul, saya mengimani itu Bang, makanya saya pengen tahu. Ya, kalau tidak tahu jangan diimanin. Karena Yesus berkata, betul juga. Yesus berkata, sebentar, saya cari lagi biar kau semakin bimbang kamu. Oh enggak. Biar semakin bimbang. Iya. Oke. Baik. Iya. Saya sebentar dulu, Alkitab saya lagi manja dia. Saya bertanya ke kamu lagi satu ayat saja ya, satu lagi. Oke, habis satu pertanyaan aku turun ya Bang. Iya. Saya kurang mampu ini. Saya bertanya sedikit sebelum ke pertanyaan inti. Ya. Apakah abang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan? Saya mengimani itu Bang. Oh, tetapi apakah abang juga percaya kepada Allah? Saya percaya itu Bang. Oh, percaya. Berarti
Coba menurut abang, bagaimana pendapat abang dengan Yohanes ini? Ini Yesus yang berkata, bukan Padehe ya. Siap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apakah Anda yakin bahwa Yesus adalah utusan? Secara histologi secara saya membaca Alkitab, Yesus memang utusan karena tidak ada dosa, tidak ada celah di dalamnya. Iya, dan dia mengatakan di sini, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai utusan, dia tidak turut dihukum. Ya, Karena kasih karunia sih, Bang. berarti kalau kamu mengatakan tadi kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, maka Anda akan dihukum. Kenapa seperti itu? Iya, saya baca ulang ya, saya pelan-pelan biar abang mengerti. Iya. Sorry. Nah, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Betul. Iya, berarti kamu percaya kepada Yesus sebagai sebagai Utusan. utusan. Iya, memang sebagai Tuhan. Yesus Tuhan dan utusan. Hah? Lah bisa dua. Bisa, Bang. Bisa dua jabatannya. Bisa, memang jabatannya banyak. Kamu Bisa. cari aman jawabanmu ini, cari aman kamu ini. Enggak, saya juga sama gitu. Karena ketika gimana ya? Saya punya Berarti perusahaan. Anda dihukum. Anda Iya. dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berarti kalau abang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Anda dihukum. Ini kata Yesus. Dihukum untuk apa, Tetapi Bang? kalau Anda mempercayakan bahwa Yesus adalah seorang utusan, kamu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu kata Yesus. Yes. Berarti kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai utusan, maka hidup Anda akan diselamatkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa kata Juan. Betul itu kan? Yes. Nah, berarti Anda tidak menuhankan Yesus. Saya menuhankan itu Kalau kan Anda menuhankan Yesus, Anda akan dihukum dan tidak mendapatkan hidup yang kekal. menuhankan itu apa sih, Bang? Waduh, kembali kita ke SD besok. Ya kan gini, hidup dan kehidupan saya senantiasa mengikuti Yesus karena perbuatan Yesus. Segala sesuatu Iya. yang dilakukan Yesus. Betul. Iya, betul. Karena saya bertuhan pada Yesus. Ya, tetapi Yesus mengatakan di sini dia bukan Tuhan, tetapi utusan. Dia mengatakan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Siapakah Dia? Itu adalah Allah. Iya, Dia betul. mengutus Yesus, Betul. mengutus aku. Betul. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Betul.
tadi kan ada Artinya bahasa siapa yang mengakui Yesus adalah utusan, maka dia akan diselamatkan. di situ kan ada barang siapa yang mengikut aku, Bang. Apa bang? Ada kata Yesus yang bilang barang siapa yang mengikut aku. Barang siapa yang mendengar perkataanku. Oke, barang siapa yang mendengar berarti kan otomatis mengikut dia. Mendengar berarti dari telinga kita, bukan Siap. mengikut. Mendengar Barang siapa yang mendengar perkataanku, Yesus, ya kan, iya, mendengar Yesus dan percaya, dan percaya, oke. ya, kepada Dia yang mengutus aku. Siapa Siap. dia? Siapa dia? Allah yang mengutus Allah. Ya, Allah Bapa. siapa Yesus di sini? Yesus di sini adalah Yang diutus. utusan, Betul. bukan Allah. Yang diutusan, bukan Allah, bukan. Ya, betul. Betul. Nah, berarti diselamatkan. Berarti artinya semua agama yang mendengar perkataan Yesus diselamatkan, bukan hanya Betul. orang Kristen. Betul. Betul itu. Enggak semua orang Kristen bisa diselamatkan juga. Enggak ada, karena perkataan orang Kristen itu tidak diselamatkan mereka nanti di Siapapun yang mendengarkan Matius Yesus. 15. Betul. Matius 15 tidak diselamatkan orang Kristen. Memang nggak semua orang Kristen diselamatkan. Siapa yang mendengar Yesus, perkataan Yesus, dan melakukan dan percaya, Karena begini, kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Manusia. betul itu, Mbak. Betul itu, Ajaran Bang. siapa? Ajaran si manusia. Paul. Makanya Ajaran tadi si kan Paul. barang siapa yang mengajarkan mendengarkan aku yang Yesus. mengajarkan Yesus Tuhan adalah Paul. Kok gitu? Iya, makanya dibaca. Baca dari Roma. Boleh, boleh. Yang mana? Baca dari Asik ini, Roma asik. sampai kita para itu. Oke, Yang Paulus dari mengajarkan siapa, Yesus gitu loh. Tuhan adalah si Paulus. Iya, Paulus dari Sementara siapa? ajaran Yesus selalu dia mengatakan aku adalah utusan. Betul, dia utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 20:17. Dia Iya, mengatakan utusan. betul. Dan dia utusan. Yohanes 5 ayat 24 ini Yesus mengatakan dia utusan. Dan Betul. Yohanes 5 ayat 23 Yesus utusan. Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan akulah Tuhanmu. Ada di ayat lain, tapi di situ menekan yang apa jenengan tekankan karena utuskan kan. Memang Tuhan utusan, Yesus memang utusan, tapi di ayat lain beliau menyebutkan yang lain. Tapi kita bahas yang sini dulu. Yesus memang utusan, makanya barang siapa yang mendengarkan beliau, ya kan, dan mengimaninya, itu jelas banget, Bang. Kenapa harus dipertanyakan? Yang mana? Di mana datanya? Yang mana yang dipertanyakan, Bang? Ya, di mana datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya bismillah, Bang. Aku nggak bawa HP 2, aku cuma bawa 1. Gini aja iya, gini. tapi belum saya temukan, Bang. Belum saya temukan. Ketika saya lupa di ayat mana, ketika dia ditanyakan muridnya, ketika kamu memanggilku guru dan Tuhan, memang Iya, itu benar dia seperti berkata itu. kepada Petrus, "Ya, aku guru dan Tuhan." Iya, Iya, dia tidak mengatakan akulah Tuhanmu. Karena di sana dikatakan siapakah kamu itu, atau guru atau Tuhan. Makanya dia bilang iya. betul, memang. Loh, dia mengakui dirinya guru dan Tuhan. Guru, Tuhan itu segala sesuatu perintahnya kita lakukan, Bang. Loh, Apakah Tuhan sampai saat ini sama pun. dengan Allah? loh bukan. Oh, bukan. Gini, Tuhan terhadap apa? Enggak, saya tanya dulu, Tuhan Tuhan itu pencipta apakah dia atau itu Tuhan yang menaklukkan
kita sebagai ditundukkan sebagai manusia yang berperilaku baik atau gimana? Yang jalan tanyakan seperti apa? Iya, menurut abang Yesus ini Tuhan seperti apa dulu? Coba ceritakan. Oke. Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna, yang tanpa cacat, tanpa dosa, yang perilakunya diterima oleh Allah karena memang dia adalah utusan. Bagaimanapun pola tindaknya itu diterima oleh Allah. Gado-gado gitu bang. Oh, gado-gado. Tunjukkan dosa. Iya, dosa Yesus Yesus gimana? adalah utus. Kata Anda Yesus adalah Tuhan Betul. yang diutus, Tuhan yang diutus, Tuhan yang diutus. Utusan gini, Makanya saya bilang gado-gado gitu loh. utusan dari Yesus, sorry utusan ini Tuhan. dari utusan dari Yusuf PI. Apakah itu mencerminkan Yusuf PI? Ketika saya tanya, Anda sama sorry. Anda sama Pak Dehe itu. Sorry, ini saya secara dengerin global kalian aja dong. ya. Utusan sebagai utusan, seumpamanya saya utusan Yusuf PI, utusan jenengan. Terus saya berbuat lebih jelek dari jenengan. Berarti saya mencerminkan jenengan enggak? Jelasin aja, saya denger aja. Karena Pak Dehe yang Saya menghadapi. baca lagi dalil bang ya, biar anda paham. Jadi Dalil gini, Yesus itu bukan nah saya utusan berpikir Tuhan. gini aja, normal. Berarti kan kita mencerminkan yang mengutus kita. Yang kita omongkan juga Saya sama mau seperti tanya dulu bang, kalau utusan ini apa menurut abang? Apakah sama dengan yang mengutus atau tidak? sama. Hah? Sorry, beda. Beda lagi. Beda. Wah, saya Beda maju penyebutan. lagi, beda lagi kamu. Beda penyebutan. Tapi sama oknumnya enggak? Perkataan saya dengan saya beda nggak? Saya tanya, apakah utusan itu sama dengan oknum yang mengutus atau tidak? Iya, sama dengan gini. Saya menyuruh orang ngomong seperti ini. Itu omongan dia sama seperti saya nggak? Berat Pak Dehe. Mungkin bisa yang antri dinaikin aja Pak Dehe kalau gitu. Ya sudah. Jadi gini aja. Kelas ini belum panas debat ini. Penonton bisa turun ini kalau ini yang Oh, ini kayaknya saya harus belajar lagi nih. Saya bisa boleh naik belajar lagi nggak bang? Itu bagus bang, belajar lagi. Paling Iya. akan belajar 2 bulan saja sudah pintar. Saya boleh naik lagi nggak? Apa? Boleh nanti. Naik lagi nanti. Gini bang. Saya sangat tertarik sih. Dalam artian gini, ketika kita membahas utusan, membahas apapun itu akan larinya ke Tritunggal, akan larinya ke kepercayaan juga. Tidak ada Yesus atau Allah mengatakan Tritunggal. Itu hanya perkataan bapak-bapak gereja, itu nggak ada. Sebelum Musa belajar ada, dulu tuh, Bang. aku ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu kata siapa itu saya tanya? Yesus. Kata Di Yesus. mana? Di mana dia bilang aku adalah Alfa dan Omega? Bukan Allah Bapa. Aku adalah Alfa dan Omega. Iya, di mana Omeganya dan di mana Alfanya si Bapak Yesus? Saya tak belajar dulu ya. Tapi saya tak Belajar dulu lah, belajar dulu. Asik banget. Oke, nggak bisa bang, hanya modal nekat Anda naik gitu, apalagi lawan Pak Dehe gitu, habis Anda keblinger nanti. Iya, makanya saya nggak banyak bicara bang. Makanya saya nggak bisa bicara. Oke bang, baca-baca kita bang, baca-baca ya, itu ada bisa bahasa Indonesia, bahasa Nias ada, bahasa Inggris ada, Tapi semua saya ada nggak mau masuk Muslim ya bang. Saya nggak mau masuk Muslim. Enggak. Saya bang, pertama gini, saya mengadakan live streaming ini bukan memaksa Anda untuk jadi Islam, enggak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam.
Jadi live streaming saya ini ya untuk menambah edukasi, wawasan, dan mungkin sedikit ada hiburan gitu. Yap. Jadi silahkan Anda berpikir sendiri. Yap. Yang menentukan itu Anda sendiri, hak Anda sendiri. Bukan berarti saya mengadakan live streaming seperti ini saya memaksa Anda masuk ke dalam agama Islam, enggak. Enggak, yang saya maksud enggak itu apa Bang Yusuf. Yang saya pengen maksud itu saya tidak mau Enggak ada suaranya, Bang. Suaranya hilang. enggak, sorry tadi ada telepon. Maksudnya dalam artian saya pengen ngobrol tentang kekristenan. Saya nggak mau masuk ke Muslim karena saya nggak punya ranah di situ. Ya, baik. Kalau gitu Bang, Abang banyak baca dulu Ya, gitu. saya diturunkan nggak apa-apa, Abang Bang. nanti bisa naik kembali gitu ya. Nanti di lain waktu. Banyak baca Ya. Bang ya, oke? Siap, thank you Bang. Thank you. Thank you, Selamat thank you. malam. Thank you. Itu susah. Berat, Mudah-mudahan pendeta yang berilmu yang naik. Gimana Pak Dehe? Yesus adalah Tuhan yang diutus. Iya, Yesus adalah Tuhan yang diutus. ini gimana Tuhan diutus Tuhan gitu atau gimana? Bingung saya jadi ya dengan perkataan dia sendiri, saya bingung jujur Pak Dehe. Iya, saya lebih ngantuk malahan Pak Ustaz gara-gara dia bilang Yesus diutus Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang diutus. Tuhan yang diutus. Apa Tuhan diutus? Aduh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Dehes. Malam, Bang. Selamat malam. Abang Kristen, Katolik, Kristen. Protestan? Open cam dulu lah. Mau ngobrol sama Pak Dehe kan? Enggak, mau Silakan nanya open cam. sama satu aja sama Pak Dehe ini Pak Ustadz. Ya, iya, Anda open cam dulu sesuai aturannya, Bang. Enggak, satu aja saya turun. Ya, open cam dulu Bang. Nggak mau ikut aturan. Iya. Kalau kamu nggak mau ikut aturan, nggak ada tempat buatmu. Mohon maaf gitu aja. Diminta open cam dulu, ya. Open cam dulu baru ngomong gitu. Halo. Kalau ngomong Halo, itu selamat malam. Selamat malam, kamu jangan menghina-hina kamu. Bang. Open cam dulu. Kabur sama situ. Buka dulu kameramu. Kamu itu kalau ngomong itu Buka jangan asal-asal kameramu. ngomong. Ada kesurupan Pak Dehe. Iya, gara-gara Pak Dehe banyak kesurupan Kristen jadinya gara-gara Pak Dehe ini ya. Heran saya. Sepertinya mereka takut ketika saya baca Alkitab ini. Makanya. Halo, selamat malam. Dia lagi. Emang kenapa rupanya kalau saya? Beda. Hah? Iya lagi ya. Iya. Menggonggong lagi dia. Enggak. Salah saya. Aduh. Katanya, Ayo, yang Kristen silakan minta naik. katanya ajaran kasih, tapi kalau sampai di atas bukan kasih yang ada. Kasihan sampai di atas. Halo, selamat malam. Halo, Pak D. Malam, Bang. Open cam dulu, Bang. Kenapa tadi? Open cam dulu, Bang. Open cam dulu. Open cam dulu kau. Silakan dibuka dulu kameranya baru ngomong. Ambil kursi dulu di kursi. Dibuka dulu kameranya baru ngomong. Hah? Open cam dulu, open cam. Udah mau open cam? Udah. Ya. Kita mau diskusi itu
harus open cam ya kawan-kawan semuanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Kristen, Katolik, Islam? Kristen Bang. Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Ya selalu. Dinyalain kameranya. Oke Bang, Anda mau diskusi dengan saya yang Muslim atau sama Pak Dehe nih? Pak Dehe juga Kristen. Iya, sama Pak Dehe. Oh Pak Dehe, ya saya nyimak dulu gitu ya. Apa yang emangnya mau ditanyakan sama Pak Dehe? Kalau saya sama Pak Dehe sama, tidak apa? Saya tidak percaya tentang apa Yesus itu sebagai Tuhan. Seperti yang dikatakan Pak Dehe tadi, toh? Karena sering saya dengar di gereja itu katanya iman Kristen itu mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Kalau menurut saya sih bukan seperti itu doktrin pendeta. Bagaimana menurut Pak Dehe? Berat. Ya, memang perkataan Yesus seperti itu, Bang. Bukan perkataan saya. Ya, perkataan Yesus. Sealiran dengan Pak Dehe kayaknya abang ini. Ya. Yesus mengatakan bahwa dia punya Allah di surga. Allah Bapa. Ya, kata Juan Allah Bapa, kata Bang Allah Juan. Bapa yang Maha Kuasa. Nah, tuh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebentar tujuannya biar Bapak bicara. Ya, jadi Yesus itu mempunyai Allah, Bang. Dia hanya seorang utusan. Sama seperti di kejadian di Yohanes 17. Dia katakan di sana oleh Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus adalah seorang utusan. Yang mengutus Yesus adalah Allah. Betul. Allah Bapa. Dan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan atau Allah sendiri adalah si Paul, bukan saya. Bisa kita baca dari Roma sampai seterusnya. Itu adalah tafsiran beliau, karena Paulus belum pernah ketemu Yesus satu detik pun. Itu adalah pendapat beliau, pendapatnya atau isi suratnya kepada Roma, Efesus, Galatia, Filipi, Korintus. Itu surat-surat Paulus kepada jemaat yang ada di sana. Karena Paulus sama seperti dengan kita, pengajar. Dia mengajarkan hal-hal baik mengenai Yesus. Tetapi karena dia begitu percaya kepada Yesus itu, makanya si Paulus mengatakan dia adalah Tuhan. Itu tafsiran dia. Tetapi Yesus berkata bahwa dialah bukan Tuhan. Ya, dia adalah hanya seorang utusan yang diutus oleh Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah yang mengutus Yesus. Oke. Kira-kira bang Kakagat ya, Anda sepaham dengan Pak Dehe gitu? Iya, saya sepaham dengan Pak Dehe. Jadi kalau menurut saya, iman Kristen itu bukan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi iman Kristen itu adalah mendengarkan perintah Yesus dan melakukan perintah Yesus itu menurut saya, yaitu
kasih. Kalau gitu Bang, kalau gitu saya mau tanya Anda, kalau Yesus bukan Tuhan, Anda sebagai Kristen Anda menyembah siapa Bang? Saya menyembah Yesus. Gimana? Aneh pula kayak gini nih. Bang, bentar. Anda sepaham dengan Pak Dehe, Yesus bukan Tuhan, tapi yang Anda sembah adalah Yesus gitu. Iya, betul. Saya tetap Berat kali ini Pak. penjelasannya itu ada. Iya. Makanya, kenapa saya tetap menyembah Yesus sekalipun saya tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu utusan. Gimana? Jelaskan aneh nih, ini aneh. Jadi, Gimana? Coba. jadi Yesus pernah berkata di dalam Alkitab, ini perkataan Yesus. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut Bapa. Sebab di dalam Bapa ada aku dan di dalam aku ada Bapa. Jadi barang siapa menyembah Yesus sama dengan menyembah Tuhan, begitu. Oh gitu. Itu pemahaman saya. Cuma saya tidak percaya kalau Yesus Tuhan, tidak. Saya Kristen sudah dari lahir, tapi saya tidak percaya. Ini aneh juga ini nih pahamnya yang ini nih. Bagaimana menurut Pak Dehe? Itu salah kan atau bagaimana? Saya tidak percaya, Gimana saya itu, percaya Pak Yesus Dehe? adalah utusan. Dia percaya Yesus itu bukan Tuhan tapi tetap disembah katanya. Iya, saya tetap menyembah Yesus karena itu Yesus bilang, barang siapa menyambut aku, dia menyambut Bapa. Ada dalam Alkitab itu. Jadi barang siapa menyembah aku, menyembah Yesus, sama dengan menyembah Tuhan dan melakukan segala perintahnya, gitu. Jadi kalau Yesus Tuhan itu menurut saya itu doktrin gereja. Karena memang di dalam Alkitab berapa kali dikatakan Yesus bahwa aku diutus dan ada yang mengutus aku waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, itu kan ada merpati yang turun. Itu bukan Roh Kudus tapi itu Tuhan yang turun. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti kan ada Tuhan yang turun untuk kasih tahu sama orang-orang di bawah. Iya. baru pertama kali saya nemuin orang Kristen ngaku Yesus bukan Tuhan tapi tetap disembah abang ini. Cuma abang ini. Menurut Pak Dehe bagaimana? Menurut Pak Dehe? Kalau Yesus saya sudah bilang toh, dalam aku adalah utusan. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut Bapa. ya, tetapi kalau Dia saya menyembah Bang, Tuhan. ya, kalau saya mencari yang dia sebutkan itu, dia adalah utusan Bapa. Saya cari Bapaknya. Siapa Bapaknya? Dia tuh udah di atas. Bapaknya adalah Allah. Itu yang kucari. Karena dia berkata di Yohanes 17 setelah dia sebelum naik ke surga, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau di sini kita sudah setara dengan Yesus, kita sama-sama mempunyai Allah yang sama. Ini adalah perkataan Yesus ketika Maria Magdalena memegang beliau. Tetapi dia menolak. Kata Maria, Rabuni, artinya guru. Jadi Yesus melarang untuk dipegang oleh Maria. Makanya dia bilang, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sudah setara kita Yesus di sini. Kita mempunyai Allah yang sama, Bapa yang sama. Lalu kita cari tahu siapakah Allahmu dan Allahku, yaitu Allah YHWH yang menciptakan langit dan bumi. Itu dia. Oke lah. Kalau kayak gitu Bang, kalau Anda percaya sepaham dengan Pak Dehe nggak apa-apa, dan itu paham Abang.
Mungkin bisa kita naikkan Kristen yang lainnya Bang ya. Saya izin untuk menaikkan yang antri biar tidak terlalu lama. Oke? Oke, baik. Oke, makasih Bang Kakak Gat ya. Tepuk tangan. Baru ini saya pada nemuin orang Kristen mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tapi disembahnya gitu loh. Kemarin Pak Ustadz ada orang